Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nama baik dan reputasi hidup seseorang biasanya menjadi tujuan dalam tugas maupun tanggung jawab hidup bersama. Ini menjadi hal yang lumrah dalam hidup kita sehari-hari. Sikap dan cara hidup yang baik dari seseorang sangat diperhitungkan untuk menuntun dan mengarahkan orang lain kepada hidup yang sesuai dengan cita rasa bersama. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan hari ini Yesus mengajarkan kepada kita arti dari mengampuni sekaligus beriman. Yesus bersabda, "Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia datang kembali terhadapmu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau haruslah mengampuni dia." Tak ada batas untuk mengampuni selama orang yang bersalah menyesali kealpaannya. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana jika kita sulit, berat untuk mengampuni? Saudara-saudariku yang terkasih, tanpa iman yang kuat, kemampuan mengampuni akan menjadi sesuatu yang berat. Yesus mendidik para muridnya untuk mempunyai iman yang besar, sebesar biji sesawi saja,
agar mampu mengampuni sesama. Yesus bersabda, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menurut perintahmu." Tak ada yang mustahil jika orang punya iman. Begitupun dengan mengampuni. Jika kita punya iman, pastilah kita mampu mengampuni. Santa Teresa pernah berkata, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Jika ada cinta kepada Tuhan, yaitu iman dalam diri kita, pastilah kita mampu memberikan pengampunan kepada sesama kita. Bagaimanapun juga Tuhan yang kita imani hingga saat ini pada dasarnya adalah Allah yang Maha Rahim. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan umatnya selama umatnya sadar akan kesalahannya dan ingin bertobat dan datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan daripadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendapatkan undangan untuk mengembangkan diri kita dalam keteguhan beriman, sekaligus kesediaan untuk mengampuni sesama. Ini adalah suatu usaha yang tidak mudah. Kita bukan hanya sekedar duduk diam berdoa, melainkan harus bergerak maju dalam kata dan perbuatan hidup sehari-hari. Usaha mengampuni sesama harus nyata dalam kesediaan untuk menerima kekurangan sesama, sekaligus mengingatkan dia untuk memperbaiki kesalahannya sebelum terlambat. Usaha untuk meneguhkan iman pribadi harus tampak dalam niat yang kuat untuk setia melaksanakan kehendak Tuhan dan gerejanya yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian kita dari hari ke hari membangun kesatuan yang semakin erat, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama di sekitar kita. Ya Tuhan, Allah kami ini orang lemah yang tak berdaya. Tanpa bantuan rahmat-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami, agar dengan iman yang teguh kami mau bertobat dan mengampuni sesama kami seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.